Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Tunas Wanalu. Hari ini kita akan belajar matematika lagi. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi trigonometri pada bagian ukuran sudut, yaitu derajat dan radian. Ini merupakan salah satu pelajaran kelas 10 SMA. Jadi teman-teman, nanti presentasi yang saya berikan semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika masih ada yang kurang, saya minta maaf, manusia tidak ada yang sempurna. Saya masih memerlukan saran dan kritik dari teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, marilah kita bersama-sama belajar matematika. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri pada bab 8, kelas 10 SMA. Ini merupakan pelajaran semester 2, di mana nanti bagian trigonometri ini memiliki bagian-bagian tertentu. Salah satunya adalah ukuran sudut. Nah, hari ini kita akan belajar trigonometri pada bagian ukuran sudut, yaitu tentang derajat dan radian. Tetapi, sebelum kita belajar tentang ukuran sudut, terlebih dahulu kita mengetahui apakah itu trigonometri. Nah, trigonometri merupakan istilah trigonometri berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama adalah trigonos, yang berarti segitiga, dan yang kedua adalah metron, yang berarti ukuran. Jadi, dari istilah tersebut dapat diartikan bahwa trigonometri adalah sebagai ilmu ukur segitiga. Dapat disimpulkan bahwa trigonometri merupakan nilai perbandingan yang dikaitkan dengan sebuah sudut. Nah, paham kan teman-teman? Nah, baiklah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita fokus pada ukuran sudut. Jadi di situ ukuran sudut. Jadi teman-teman, pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut. Yang pertama adalah ada derajat, yang kedua adalah radian. Jadi, satuan derajat dinotasikan dengan 0, tapi 0 itu dalam bentuk pangkat. Sedangkan radian, satuan radian dinotasikan dengan RAD atau rad. Itu adalah radian juga ya. Nah, di situ dikatakan teman-teman bahwa 1 pi radian sama dengan 180 derajat, sedangkan satu putaran dikatakan 360 derajat. Jadi teman-teman, satu putaran penuh itu maksudnya adalah 360 derajat. Atau satu derajat didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. Jadi, putaran itu sama dengan 360. Seperti itu ya, satu putaran itu sama dengan 360. Begitu maksudnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar. Nah, di sini saya sudah mencantumkan 4 lingkaran, di mana lingkaran perbandingannya berbeda-beda, ya, perbandingannya berbeda-beda. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa satu putaran penuh itu adalah 360 derajat, di mana satu derajat didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. Ingat aja, putaran itu sama dengan 360, seperti itu. Nah, perhatikan panah yang pertama. Di situ dalam ukuran derajat sama dengan 1/360 putaran sama dengan 1 derajat. Jadi ceritanya itu penuh berarti 360 putaran per 360 putaran sama dengan 1 derajat, seperti itu ya. Terus yang kedua. Nah, yang kedua, dalam ukuran derajat 1/4 putaran sama dengan 90 derajat. Jadi dalam ukuran derajat, dalam 1/4 putaran itu, kita tinggal bagi 360 per 4 sama dengan 90 derajat. Sedangkan bagian yang ketiga, dalam ukuran derajat setengah putaran atau 1/2 putaran sama dengan 180 derajat. Jadi, pada lingkaran yang ketiga, warna merah dengan warna putih itu sebanding. Berarti 180 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 360 derajat. Oke, good. Selanjutnya yang terakhir adalah dalam ukuran derajat, yaitu 3/4 putaran sama dengan 270
derajat. Jadi di sini 3/4 putaran itu sama dengan 270 derajat. Jadi tinggal 3/4 putaran dikali 360 sama dengan 270 derajat. Jadi nanti itu bisa digunakan dalam ukuran-ukuran lingkaran yang lainnya. Baik itu sepertiga putaran berapa, 1/8 putaran berapa. Jadi kalian sudah tahu kan bahwasanya satu putaran itu 360 derajat. Kalian dapat membagi-baginya dengan banyak-banyak sekali. Oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar ukuran sudut, yaitu ukuran sudut untuk mengubah ukuran. Jadi di sini kita udah langsung masuk ukurannya ya. Mengubah ukuran derajat menjadi radian, sebaliknya juga nanti mengubah radian menjadi derajat. Sekarang yang pertama kita belajar dulu mengubah ukuran derajat menjadi radian. Rumusnya adalah alfa derajat sama dengan alfa derajat dikali pi per 180 derajat radian. Contoh, langsung kita masuk ke contoh. Di situ alfanya sudah diketahui 150 derajat. Nah, setelah kita mengetahui alfanya sudah ada 150 derajat, berarti langsung kita masukkan ke rumus ya. Berarti 150 derajat sama dengan 150 derajat dikali pi per 180 derajat radian. Sama dengan, nah, itu langsung disederhanakan 150 derajat per 180 derajat pi radian aturannya ya. Itu sama-sama dibagi 10 sama dengan 15/18 pi radian. Bisa lagi dikecilkan, disederhanakan masuknya sama-sama dibagi 3 sama dengan 5/6 pi radian. Seperti itu. Nanti juga teman-teman bisa mengubah pi-nya itu menjadi 3,14. Jadi 5/6 dikali 3,14 radian. Sekian nanti hasilnya ya, bisa dikalikan di rumah. Selanjutnya kita mengubah ukuran radian menjadi derajat. Tadi kita sudah belajar derajat menjadi radian. Sekarang sebaliknya. Nah, rumusnya gampang. Alfa pi radian sama dengan alfa pi dikali 180 derajat per pi. Jadi di sini bedanya adalah di sana alfanya menggunakan derajat, di sini nggak ada ya. Di sini alfanya udah tok itu aja gitu ya. Jadi contoh diketahui alfanya itu 3 ya. Jadi langsung kita masukkan ke rumus 3 pi radian sama dengan 3 pi dikali 180 derajat per pi. Nah, pi-nya di situ sudah habis ya teman-teman. Jadi sama dengan 3 dikali 180 derajat sama dengan 540 derajat. Gampang sekali kan teman-teman? Jadi tidak susah sekali, tidak susah. Jadi ada juga nanti tadi kan tentang putaran sudut dan derajat. Nah, tadi kan 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian, ya kan? 2 pi radian atau 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Atau juga bisa seperti ini, 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Nanti pi-nya kan 3,14. Berarti sekitar 57,3 derajat. Nanti bisa dikalikan di rumah ya. 57,3 derajat sekian-sekian. Nah, itu. Maksudnya kalau lebih singkat lagi bisa seperti ini maksudnya. Tapi gunakan aja rumusnya ya. Gunakan aja rumus yang udah tertera di sini. Kita akan belajar untuk menggambarkan sudut. Nah, menggambarkan sudut, kita perlu mengingat bahwa satu putaran penuh besar sudutnya sama dengan 360 derajat. Jadi kita ingat aja jarum jam berarti nanti putarannya itu nanti sama dengan 360 derajat. Jadi nanti jika kita buat di dalam diagram Cartesius, di mana ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat, di mana kuadran pertama 0 sampai 90 derajat, selanjutnya 90 sampai 180 derajat pada kuadran kedua, pada kuadran ketiga 180 sampai 270 derajat, dan kuadran keempat 270 sampai 360 derajat, kembali lagi ke awal. Jadi jika positif dia berarti nanti dia searah enggak searah, maksudnya berarah
bertolak, maksudnya tidak searah jarum jam. Jadi kalau dia negatif berarti dia searah jarum jam. Nah, searah jarum jam. Jadi itu perbedaannya jika dia berada di nilai positif dan di nilai negatif. Jadi nilai positif berlawanan arah. Jadi jika dia negatif searah gitu. Nah, di sini kita akan mengubah sudut 60 derajat dan sudut 240 derajat. Jadi sudut 60 derajat itu berada di kuadran pertama. Nah, di kuadran pertama itu adalah 0 sampai 90 derajat. Jadi dia masih berada di kuadran pertama. Sedangkan sudut 240 derajat berarti dia kuadran ketiga. Ini dia kuadran ketiga sama dengan 240 derajat. Bagaimana jika dia memiliki nilai negatif? Nah, di sini ada sudut negatif 45 derajat dan sudut negatif 120 derajat. Berarti ini searah jarum jam, sedangkan yang sebelumnya tadi berlawanan jarum jam ya. Nah, di sini sudut negatif 45 derajat berarti dia berada di kuadran keempat ya. Berada di kuadran keempat, itu 45 derajat berarti dia searah jarum jam. Sedangkan negatif 120 derajat berada di kuadran ketiga, tetapi dia searah jarum jam juga karena dia memiliki nilai negatif. Jadi nanti proses ini bisa diubah dalam rumus-rumus tadi yang saya buat tadi, atau dalam kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Jadi di situ prosesnya bisa dibuat seperti mungkin udah belajar itulah ya. Jadi sekianlah presentasi saya tentang ukuran sudut pada radian dan derajat. Di sini saya memberikan soal, ada nomor 1 A, B, C, D. Nanti bisa dikirim di kolom komentar. Jadi teman-teman, demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada masih yang kurang, saya butuh saran dan kritik dari teman-teman. Jadi sampai jumpa. Dadah.